obsesine nador bermodus mamalah. Yang dihalalan fikih itu enggak begitu apa? Nador lil bagi soleh haji. Itu melihat pramugari kan inginnya haji kebetulan. Rono pramugari. Lha iku rada oleh. Tapi nak terus dadi bidian iki wis tak kenalan iki rada tuwa. Dadi iku masalah kan. Roh, paham toh? Biasa nglakoni ora paham. Paham ya? Paham mergo sering nglakoni apa paham kon nurani? Iya, saune-unemu. Makanya kalau nu seneng mbak ilmu fikih seneng. Apalagi sanad saya mang Mbah Mun itu putranya Mbah Zubair. Sarang itu identik dengan fikih. Sama kan saya bangga. Sarang itu identik dengan fikih. Dan kalau sampai sekarang masih ngajar fikih. Mungkin termasuk kulon itu termasuk orang paling konsisten mulang fikih termasuk masih. Sampai sekarang saya tuh ngajar fikih. Mulai fikih yang kelas A sampai kelas enggak. Lo nganti saat ini mucal salam taufik ya mbak. Saya sudah lupa khatam takrib berapa kali. Anak-anak kecil di pondok saya yang mulang takrib pulau biamba. Salam taufik ya pulau biamba. Beberapa anak sarang sing ngawas kitab mahal itu kelas setelah Fathul Wahab di pulau biamba sampai sekarang. Ya mulang fikih kelas A sampai paling dek. Itu kitab paling barokah itu dari pulau fikih. Karena aturannya jelas. Tasawuf itu aturannya kan gak jelas. Ono wong misalnya rak wis ra seneng maca wis elek jare tasawuf. Nabi dhisik ukambine elek, ukambi elek. Nanti ra ono wong ngemis jaluk dene, mergo padha fikire. Jebule bareng diteliti ibu-ibu melarat ben ono wong jaluk. Nah, jebule tasawuf campur medhit napa? Tasawuf ono bakul sayur liwat mau tuku kangkung tok. Jare tasawuf ngirit, jare bakule musibah ketemu karo kowe. Cara bakul kan ada ketemu wong boros, transaksinya banyak. Jadi nak cara fikih kan enggak. Iki bakule upen laris kita wong saleh tukoni wis sing akeh. Anak yo makmur pembantu makmur. Bakule yo sen. Tapi kowe dhewe nak tasawuf kowe dhewe mangane sithik. Jadi transaksine akeh kene omah mangane sithik. Wah iku pangeran ngapresiasi tenan. Cah cilik ben mangan warak, cah cilik orang kena khitab. Bojomu ben mangan warak mergo nak guru ya sini-sini mertua. Nah kowe dhewe mangan sithik. Oh iku pangeran respect. Medhit ora mergo belanjane akeh. Rakus ora mangane sithik. Wah iku jos. Tapi sing ngono iku tak pikir gak ngarono. Rai-rai ngene iki ora kuat makone. Oh kae agar blojo entuk akeh malah ngamuk bojone. Lha ndi mau jeroan? Wis dipangan anak ambluk. Ternyata blojo gede gue mikir awake dhewe. Iku ora bakat wali, ngono ora bakat wali. Oh, iku ora bakat wali. Tapi ya sampai zaman akhir soal mukmin sampai. Cuma kalau pesan ya, saya itu setuju pendapat Imam Syafi'i. Tetap kaulus sahabi lesabil hujjah. Dan dawanya sahabat itu tidak hujjah yang mengikat. Maksudnya bukan hujjah itu begini. Sahabat itu banyak dan punya karakter macam-macam. Dan kebaikan semuanya kebaikan. Semua sahabat baik. Justru itu tidak perlu kamu mengadili dawe satu sahabat. Misalnya kue pro Abu Dzar, kemudian nanti kamu beda dengan Utsman. Masyhur kan khilafnya Abu Utsman dan Abu Dzar masyhur. Dua sahabat besar ini beda sama sekali. Sing Utsman kaya raya dan suka mengumpulkan harta, tapi karena dia orang soleh semuanya diorientasikan untuk kebaikan. Kita tahu perang Tabuk itu yang dipuji Nabi Sundul Langit Sayyidina Utsman karena penyumbang terbanyak. Zaman itu Utsman wis nyumbang 1000 dinar. Itu yang berupa emas, belum berupa ambek 100 kuda, ambek 100 unta, bi akta biha wa akhlasiha. Padahal 1000 dinar artinya hampir 4000 gram karena 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Kayak apa? Artinya gini, kalau kamu berlebihan tasawuf gak suka harta, kamu berhadapan-hadapan dengan Sayyidina Utsman. Kena seneng duit sok kepengen ngamal berhadapan-hadapan sama madhabnya Abu Dzar. Makanya biasa saja. Semua yang dipilih sahabat itu kebaikan. Ya kita sesuai takdir kita. Takdir ini justru apa kan ridho baik kodok-kodok. Kenapa kok tetap kudu ridho kok sampai kodok-kodok? Ridho semodel bias. Sauni-unimu lumayan. Kenapa? Makanya saya ulang lagi ya. Kayak ini Dawei Sayyidina Utsman. Melihat orang lain semua selamat, melihat dirinya rusak. Itu maknanya hanya untuk menghilangkan takab. Tapi kalau seperti itu Anda malah kehilangan syukur, jangan lakukan. Ya, wong kabeh bener kabeh kecuali aku. Kalau itu berlebihan menghilangkan syukur, maka jangan kamu lakukan. Karena kita diajari ngendikan apa alhamdulillah. Jadi
hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita sendiri punya hak dan mendapat hidayat ya Allah. Kenapa kita menafikan hidayatnya Allah pada diri kita, sementara kita meyakini hidayat itu pada orang lain. Akhirnya kan ngilangi syukur. Karena ada kan wong tasawuf sing berhubung liya Gus selamat kabeh kecuali kula. Berarti Allah memberikan pada orang lain keselamatan, pada dia ketidakselamatan. Akhirnya kan hubungannya dengan Allah tidak baik. Seakan-akan Allah merhatikan orang lain, tidak merhatikan dia. Paham ya? Tapi kalau kamu terlalu menganggap Allah mau ngasih hidayat aku, terus kamu berpikir orang lain sesat, maka ujub. Nah, kita ini ya tidak boleh ujub, tapi ya agak boleh terus tidak syukur. Ya sudah, dikontrol. Manis, ya surep alami ini sebenar. Ya kowe ini sebenar. Kan malah dimaklumi mbek pangeran. Mergo alasannya apa? Kenapa? Kowe kok milih madzhab ngono to? Ndak tahu. Malah penak. Wong ra ro gak kena khitab ngono. Jadi bang milih madzhab malah salah. Pengamat-pengamat itu ora tau ngaji ora apa ngomong hukum Islam powe dene ra karuan. Tapi ya Senin mbek Selasa beda, Selasa mbek Rebo beda. Tanpa referensi dadi sak uni-unine napa? Wadang pidato. Wah, zaman akhir kiai ra sugih ra dihormati wong. Makanya penting sugih. Mana ada dalam ajaran Islam target dihormati wong? Oh no, target ning Islammu supaya dihormati. Enggak ada kan? Gua omongan ngelantur. Besok enak ngomong. Wes puen ada tuh melarat bebas hisap. Memangnya wong melarat itu ora di duit tok, kadang ora di duit tapi ngrasani terus. Padha wae bek napa hisap. Memang samu hisap mau perkara donya tok, perkara hasil yo hisap, perkara gremeng yo di hisap. Nek ora tau ngaji dadi nek omong sak uni-uni ne. Tapi kalau kita tahu ngaji kan gitu, wong sugih dihisap dunyane. Wong melarat dihisap cangkeme, kadang men ngrasani. Iya kan? Wong alim kadang dihisap pomake, kadang-kadang berlebihan harap-harap ning umate. Wong bodoh dihisap ra rohae gurune. Kuwabe kena hisap. Sing ora kena hisap ya panitia kiamat niku saman yang wali-wali niku mboten kena hisap. Mergo kon dadi seksi. Seksi kan gak kena audit hakim. Jadi wali-wali ulama-ulama ora pati kena hisap. Mergo kon dadi seksi. Seksi kena hisap to. Gak dadi diceluk. Diceluk. Bener iki tau ngaji kowe nasa ilbat. Nggih Gusti. Paham? Katose mboten. Katose mboten. Lah ora paham kok ngaji terus. Hebat berarti. Yo hebat ora paham kok ngaji. Hebat. Terus tak kok. Lha kok ngaji kowe nggih ngawas. Paham nggih katose Pak. Yo hebat. Dadi akhirnya hebat kan. Angger ikhlas lho syaratnya. Engko insyaallah hebat kabeh. Jadi ada orang-orang yang jadi nanti orang-orang alim itu baik pangeran kalau dia ikhlas semua dosanya dimaafkan terus ganjaran itu sudah selesai. Terus enggak akan jadi seksi. Nah, pas mulai jadi seksi ini dia sudah terbebas. Mulanya para nabi itu tidak kena hisab karena nabi itu jadi saksi. Di mana-mana saksi itu tidak kena audit. Misalnya di pengadilan, saksi itu kan nggak mungkin jadi tersangka. Tapi jangan saksi yang dalam bahasa KPK enggak. Memang benar-benar saksi. Makanya bahasa saksi di KPK itu kalau beda dengan bahasa saksi dalam agama. Saya ulang lagi ya. Awas loh kena terjebak dalam bahasa hukum positif. Saksi kalau dalam bahasa KPK itu kan gini, misalnya Fauzi korupsi, Mustafa teman dekatnya. Yang terbukti korupsi Fauzi kena OTT, maka Mustafa dipanggil sebagai saksi. Maka potensinya nanti menjadi tersangka, kan mergo kecipratan. Ya kan? Tapi kalau dalam bahasa agama enggak, saksi itu adalah orang yang melihat satu kesalahan dan dia tidak terlibat sama sekali. Ada tambahnya, melihat satu kesalahan atau satu kejadian dan tidak terlibat sama sekali, tidak terlibat. Jadi misalnya ada orang nyuwun sewu zina. Kemudian kamu menyaksikan, itu benar-benar seksi. Tapi nak ndeloke mergo antri gentenan. Iku rasa siblas dol, paham ya? Iku jenenge wong antri apa? Lu paham ya? Nah, nanti para nabi itu jadi saksi atas umatnya. Itu maksudnya benar-benar saksi, gak terlibat sama sekali. Semua wali nanti ya jadi saksi. Ya tentu kelas-kelasan ya. Jadi paham ya. Makanya nanti itu saksi itu nggak akan kena pengadilan. Namanya apa? Karena dia didatangkan benar-benar jadi. Nah kayak gamane saksi itu mirip saksi kecelakaan itu lebih benar contohnya. Nah saksinya para nabi itu mirip kayak saksi kecelakaan. Misalnya ada orang nabrak orang. Saksi ini kan benar-benar tidak terlibat. Ya, itu betul itu. Bahasa saksi itu betul. Tapi kalau di KPK itu agak salah dalam, maksudnya agak nggak kayak bahasa agama. Dikatakan saksi tapi suatu saat jadi
Itu nggak bisa kalau dalam bahasa agama nggak bisa. Bahasa agama loh ya. Karena di mana-mana saksi itu yang menyaksikan kejadian, bukan yang terlibat. Jadi nak saksi kalau saksi kecelakaan itu tuh benar. Betul ini yang nabrak ini betul Pak. Tadi pas kejadian saya pas di sini. Itu kan nggak mungkin jadi tersangka ya tetap saksi. Paham ya? Nah, Rasulullah nanti itu seperti itu. Maksudnya seperti itu benar-benar nggak terlibat kesalahan umatnya, tapi jadi saksi karena beliau ketuanya, imamnya. Apa betul Muhammad ini umat kamu? Ya. Ukurannya apa? Dia sering mau sholawat. Ya nanti orang bisa ukurannya apa? Bajunya gini, macam-macam lah. Terus bajunya gini, macam-macam. Ya sudah, itu jadi. Kemudian ketika diputuskan disiksa misalnya, Nabi mensafati. Ya sudah seperti itu. Terus para ulama juga gitu. Setelah dosanya dimaafkan karena dia lamangit maya agama, diminta jadi saksi. Apa betul ini pernah ngaji kamu? Ini syaratnya apa? Ini. Ya terus gitu. Disebut fakai faida jina min kulli ummatim bisyahidi wa jina bika ala haula isyahida.